Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Dalam kesempatan kali ini kami akan membuat menu mie anggur laut dengan topping bakso ikan. Check it out. Baik, kali ini kita akan bikin mie anggur lautnya dulu ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 200 gram tepung terigu protein tinggi, 20 gram tepung tapioka, 75 gram anggur laut, 1 butir telur ayam, dan 1 sendok makan minyak goreng. Kalau untuk kuahnya, kita akan pakai tulang ikan tongkol. Boleh ikan tongkol apapun, kalau bisa ikan tongkol yang ada di daerahmu ya. Lalu untuk bumbu halusnya kita menggunakan 1 batang serai, 1 ruas lengkuas, 4 buah bawang putih dan 6 buah bawang merah. Setelah bumbu halusnya semua sudah selesai, ditambahkan serai 1 tangkai dan 1 ruas lengkuas. Digeprek aja nanti. Bahannya juga ada daun jeruk purut. Kita pakai sekitar 3 lembar. Dan nanti juga ditambahkan jeruk nipis sebanyak 1,5 sendok makan. Untuk bumbu-bumbunya kita juga harus menambahkan 1 sendok teh lada, 1 sendok teh gula dan garam. Juga tidak lupa 1 sendok teh kaldu bubuk. Untuk merebus tulang ikan tongkolnya kita memerlukan 1000 cc air mineral. Baik, ayo kita masak sekarang. Oke, kita akan buat kuah mie dulu ya. Kuahnya dari ikan tongkol. Akan dibantu oleh rekan saya. Silakan. Untuk tahap pertama kita akan merebus tulang ikan tongkolnya. Kita nyalakan apinya dulu. Masukkan air. Masukkan tulang ikan tongkol yang sudah dicuci bersih dan dihilangkan daging-dagingnya. Dagingnya untuk membuat pentol ikannya. Jadi tidak ada yang terbuang dari ikan tersebut. Kita akan merebus ini selama 20 menit. Untuk tahap kedua, sambil menunggu kaldu ikannya mendidih selama 20 menit, kita akan bikin bumbu halusnya ya. Siapkan blender dulu. Kita haluskan 1 batang serai dan 1 ruas lengkuas. Ditambah dengan 4 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Tak lupa ditambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Setelah semuanya masuk ke dalam blender, kita blender sampai halus. Oke, untuk tahap ketiga setelah bumbunya halus, kita tumis dulu ya. Udah nggak perlu pakai minyak lagi karena di dalam bumbunya sudah ada minyaknya. Kita nyalakan apinya. Kita masukkan bumbu halusnya ke dalam teflon. Setelah bumbu halusnya semua dimasukkan ke teflon, kita tumis sampai harum. Enak loh. Oke, selanjutnya kita bikin mie anggur lautnya ya.
Kita akan mencampurkan bahan-bahan kering dari 200 gram tepung terigu. Proteinnya yang tinggi ya pilihnya. Ditambah 20 gram tepung tapioka. Setelah kita campur semua bahan keringnya secara homogen, kita haluskan anggur lautnya. Pakai blender ya. Anggur laut ini kita pilih yang segar, nanti dicuci dulu sampai bersih, baru kita timbang sebanyak 75 gram dan lalu dihaluskan. Setelah anggur lautnya halus, kita akan mencampurkan ke dalam 1 butir telur dan 1 sendok makan minyak. Kita campur pelan-pelan. Tambahkan minyaknya. Aduk sampai homogen. Setelah homogen, kita tuangkan ke dalam bahan kering. Perlahan-lahan ya, sambil diaduk. Kita aduk searah jarum jam. Masukinnya pelan-pelan aja ya. Sampai dirasa basah tepungnya. Setelah semuanya dicampur ke dalam tepung, kita uleni sampai kalis. Setelah adonan mie-nya sudah kalis seperti ini, kita istirahatkan dulu selama 20 menit. Baiknya kita tutup pakai plastik wrap ya, atau bisa juga pakai lap basah. Selama menunggu adonannya diistirahatkan, kita bikin lagi kuahnya. Tahap selanjutnya, setelah kita masak selama 20 menit, kita ambil tulang-tulangnya. Kita sisakan aja kaldunya. Nothing can make me blue. Setelah tersisanya kaldunya, kita campurkan bumbu yang sudah kita tumis tadi ya. Kita aduk sampai merata. Palm trees and warm breeze and sunshine. Each day I'm with you, it's lalu kita tambahkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 1 ruas lengkuas yang sudah digeprek, 3 lembar daun jeruk purut, satu sendok teh lada, 1 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Boleh kaldu apa aja, kaldu bubuk yang kalian punya di rumah. Aku saranin kaldu bubuk jamur ya. Lalu 1,5 sendok teh jeruk nipis. Kita ambil airnya aja.
Setelah semuanya dimasukkan, kita masak sampai mendidih. Tahap selanjutnya, setelah adonan diistirahatkan selama 20 menit, kita bagi jadi 3 ya. Lalu siapkan tempat yang bersih untuk menguleni adonan. Silakan. Kita taburkan tepung terigu biar tidak lengket adonannya dengan mejanya. Pipihkan adonannya. Lalu setelah itu kita pindahkan ke adonan penggiling mie. Kali ini kita pengennya ketebalannya setipis mie. Kita pipihkan mie-nya kembali dengan alat penggiling mie. Untuk ketebalannya terserah kalian ya. Kalau kami pakai ketebalan yang nomor 6. Bisa diatur di sini. Setelah dipipihkan, karena ini terlalu panjang, jadi kita potong bagi 2. Lalu kita tipiskan lagi ke yang ketebalan nomor 6. Setelah adonannya pipih, kita akan memotong dengan bagian yang ini. Bisa dengan ukuran yang kecil, sedang, atau besar, tergantung selera masing-masing. Siapkan dulu ya mangkok di bawahnya biar langsung jatuh ke mangkoknya. Kita mulai potong. Oke, ini adalah hasil adonan mie yang sudah dipotong. Dan lakukan semua proses ini kepada adonan yang belum selesai. Setelah itu, kita akan rebus mie-nya. Kita didihkan air dulu. Jangan lupa ditambahkan minyak biar mie tidak menempel. Kita tunggu sampai mendidih dulu, baru mie-nya dimasukkan. Setelah airnya mendidih, kita masukkan mie-nya. Direbus sampai 1 menit ya, jangan lebih karena nanti terlalu lembek. Halo semuanya, di sini kita akan membuat topping dari mie anggur laut, yaitu bakso ikan dari ikan tongkol. Sebelumnya kita akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada bahan utamanya, yaitu filet daging ikan tongkol sebanyak 300 gram. Yang kedua ada tepung tapioka sebanyak 75 gram. Yang ketiga ada ketumbar bubuk sebanyak setengah sendok makan. Yang keempat ada garam sebanyak 1 sendok makan. Yang kelima ada penyedap rasa sebanyak setengah sendok makan. Lalu ada lada sebanyak setengah sendok makan. Dan ada gula sebanyak 1,5 sendok makan. Yang terakhir kita menggunakan es batu secukupnya untuk kita menghaluskan daging ikan tongkol menggunakan chopper. Nah, selanjutnya kita akan menghaluskan daging ikan tongkol menggunakan chopper. Cekidot. Oke, di sini kita memasukkan filet daging ikan tongkol ke dalam chopper untuk kita haluskan ya bersama dengan es batu. Nanti setelah daging ikan tongkolnya halus, kita akan memasukkan bumbu-bumbu tadi yang sudah disebutkan. Nah, selanjutnya kita masukin es batu secukupnya.
kita chopper ya. Chopper sampai halus, sampai es batunya hancur dan menjadi satu. Nah, setelah proses penghalusan daging ikan tongkol menggunakan chopper, kita akan mengeluarkan daging yang sudah dichopper ke dalam wadah untuk dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Akan dibantu bersama dengan Mbak Hila ya. Nah, gunakan sodet untuk mengambil daging yang sudah dichopper untuk dimasukkan ke dalam wadah. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan beberapa bumbu untuk dicampurkan dan dijadikan satu menggunakan sodet dan tangan. Oke, selanjutnya kita akan mencampur semua bahan yang telah disebutkan ke dalam daging yang sudah dichopper. Yang pertama ada tepung tapioka sebanyak 75 gram. Kita masukkan semua ya. Yang kedua ada ketumbar bubuk. Di sini ada sebanyak setengah sendok makan. Kita masukin semua. Juga ada penyedap rasa. Di sini bisa menggunakan rasa sapi atau rasa ayam. Tapi di sini kita menggunakan rasa sapi sebanyak setengah sendok makan. Lalu juga ada lada. Di sini menggunakan lada bubuk sebanyak setengah sendok makan. Juga ada gula. Di sini sebanyak 1,5 sendok makan. Kita pakai semuanya. Yang terakhir, kita tambahkan garam sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya bumbu-bumbu ini dicampur menggunakan tangan sehingga menjadi satu dan homogen. Sebaiknya menggunakan tangan ya, karena kalau menggunakan sendok itu kurang efisien dan kurang menyatu hasilnya. Oke, sambil kita menyiapkan adonannya, kita mendidihkan air sampai penuh, sampai dia mendidih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita membulat-bulatkan adonan seperti ini, menggunakan sendok bisa, menggunakan tangan juga bisa, bentuk seperti pentol. Sudah membuat seperti itu, kita masukkan langsung ke air yang sudah mendidih. Seperti ini. Oke, kita bisa lihat ya saat pentolnya dimasukkan, pentolnya itu tenggelam ke dasar panci saat kita mendidihkan. Nah, ketika pentolnya sudah mengembang dan naik ke atas permukaan air, itu bisa kita ambil lalu bisa kita nikmati. Tara, ini dia hasil masak kami. Ada mie, pentol ikan, dan juga kuahnya. Saat ini kita akan lanjut ke proses plating supaya makanan itu lebih menarik. Yuk ikutin. Yang pertama kita masukkan mie-nya dulu ke piring yang sudah siap dan untuk disajikan. Ini teman-teman bisa lihat ya kalau misalnya mie-nya udah ada warna hijau khas anggur laut gitu. Selanjutnya kita masukkan pentol ikan yang sudah kita buat tadi. Bebas, boleh di tengah, boleh di pinggir gitu ya. Tapi kali ini kita spesial di tengah nih. Nah ini udah ada kuah dan ada mie-nya, kita campurkan jadi satu sekarang. Ini sesuai selera ya, kalau misalnya teman-teman suka yang kuahnya banyak boleh sampai penuh. Tapi kalau misalnya mau sedikit aja itu sudah kerasa banget kuahnya. Karena kuahnya dari duri ikan. Tara, this is it! Mie, anggur laut dan juga bakso ikan. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Dadah!